Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, kembali bertemu dengan Pak Sri untuk belajar bersama. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, kalian dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kalian tetap bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang mengenai ilmu pengetahuan sosial atau pendidikan ilmu sosial. Kalau pada kesempatan yang kemarin kita telah belajar bersama-sama mengenai metode pengajaran IPS, kali ini kita akan belajar mengenai kontribusi ilmu sosial di dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Kenapa kita perlu memahami kontribusi ilmu sosial di dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial? Hal ini disebabkan antara lain materi dari ilmu pengetahuan sosial adalah materi yang diambil dari ilmu sosial. Apakah materi-materi ilmu sosial itu disederhanakan atau mengambil bagian-bagian tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang itu, tetapi fokus kita pada apa kontribusi ilmu sosial di dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan ketika kita berbicara kontribusi ilmu sosial, ini juga tidak lepas dari materi dari IPS itu sendiri, di mana ilmu pengetahuan sosial pada dasarnya materinya mengambil dari kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi ilmu sosial di dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial juga tidak bisa kita pisahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi kita ketahui masyarakat itu berubah. Artinya masyarakat itu senantiasa berubah. Dan perubahan masyarakat sangat ditentukan oleh sifat dari masyarakat itu sendiri. Untuk masyarakat modern, perubahan dirasa lebih cepat jika dibandingkan dengan masyarakat yang masih tradisional. Oke, sekarang kita akan coba mulai. Nah, pembelajaran IPS yang bersumber pada keadaan dan peristiwa sosial dapat mengambil topik atau tema tertentu yang secara kontekstual mengandung konsep-konsep kunci yang terdapat pada ilmu sosial. Nah, ini tadi ketika kita berbicara metode pengajaran IPS, sudah saya sampaikan bahwa metode pengajaran IPS pada dasarnya merupakan pinjaman dari metode-metode yang dimiliki oleh ilmu sosial. Oleh karena itu, ketika kita akan menyampaikan IPS, di mana IPS itu bersumber pada keadaan dan peristiwa sosial, maka topik atau tema yang kita ambil haruslah tema-tema yang
memang ada pada peristiwa atau kehidupan masyarakat nyata. Dan tuntutan dunia modern, dunia pendidikan modern yang saya maksudkan, sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Yaitu yang pertama, lembaga pendidikan membawa masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dibawa ke lembaga pendidikan untuk dikaji. Bagaimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu kemudian dikaji berdasarkan konsep-konsep tertentu. Konsep-konsep tertentu ini dengan sendirinya tidak bisa terlepas dari proses IPS yang pendekatannya multidisipliner atau interdisipliner. Ini yang harus dipahami. Sehingga tidak bisa kita mempelajari, mengkaji tema atau topik masalah sosial hanya mengandalkan satu pendekatan disiplin ilmu saja. Kemudian para mahasiswa, di dalam kita memilih topik atau memilih tema, sebaiknya disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Ini jelas ya kan. Kalian harus selalu mengacu pada yang namanya kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu pasti ada pokok bahasanya, ada sub pokok bahasanya. Nah, ketika kalian akan menyampaikan topik atau tema, ya dengan sendirinya harus kalian sesuaikan dengan apa yang sebenarnya akan kalian bahas pada pertemuan hari itu. Kreativitas guru IPS sangat diperlukan dalam pengajaran IPS. Artinya seorang guru, lebih-lebih guru IPS, tidak bisa hanya sekedar melihat temannya mengajar. Karena melihat temannya mengajar, kemudian apa yang diajarkan oleh temannya diterapkan oleh dirinya sendiri, tidak bisa. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik faktor waktu, baik peserta didik, termasuk juga di dalamnya faktor pendidiknya sendiri. Jadi tidak bisa serta-merta hanya sekedar melihat temannya yang mengajar dengan baik, kemudian itu diadopsi. Tidak bisa. Kreativitas dari guru IPS sangat-sangat diperlukan. Jadi kreativitas ini dengan sendirinya akan semakin berkembang sejalan dengan pengalaman kalian menjadi seorang guru. Kemudian berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana cara mengorganisasikan materi IPS. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, di depan, di pengantar tadi sudah saya sampaikan bahwa materi IPS mengambil bagian-bagian tertentu dari ilmu-ilmu sosial atau menyederhanakan materi yang ada di dalam ilmu-ilmu sosial. Namun yang kita ambil, yang kita sederhanakan dengan sendirinya harus melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak hanya sekedar comot sana, comot sini, comot sejarah, comot geografi, comot ekonomi, kemudian menjadi materi IPS. Enggak. Materi-materi yang ada di dalam ilmu-ilmu sosial tadi harus diorganisir sehingga menjadi materi IPS yang komprehensif, materi IPS yang sudah menggunakan pendekatan multidisipliner
ataupun interdisipliner. Nah, materi IPS itu meliputi apa saja sih? Materi IPS itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, apa dan bagaimana di dalam pembelajaran. Apa dan bagaimana di dalam pembelajaran. Artinya apa? Artinya apa sih yang akan disampaikan kepada anak didik? Dengan sendirinya apa yang ingin disampaikan ini kita harus kembali pada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pembelajarannya? Bagaimana proses pembelajarannya ini berarti kita berbicara pemilihan metode. Tidak bisa kita hanya mendasarkan pada saya suka metode ini, maka kemudian proses pembelajarannya saya menggunakan metode itu. Tidak bisa. Harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Utamanya pertimbangan dari tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman belajar yang dapat dihubungkan dengan pembelajaran IPS. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Konsep belajar sekarang itu kan berbeda dengan konsep belajar tempo dulu. Kalau konsep belajar tempo dulu itu kan semuanya tergantung dari gurunya. Teacher centered. Sekarang tidak. Sekarang berubah. Sekarang harus berorientasi pada kepentingan anak didik, kepentingan peserta didik. Oleh karena itu, yang namanya milestone, yang namanya batu loncatan, itu perlu diketahui oleh seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru dengan cara-cara tertentu mencoba mengetahui sebenarnya kalau saya ingin mengajarkan topik X, anak didik kita, peserta didik kita itu sudah punya pengalaman tentang apa. Ya kan? Nah, konsep belajar yang sekarang kan begitu. Anak didik datang ke kampus, datang ke sekolah, itu sudah membawa pengalaman masing-masing. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kemudian dicoba diramu, kemudian dipelajari bersama. Nah, kemudian bagaimana sih materi IPS itu? Ketika kita memilih topik atau materi, apa yang harus diperhatikan? Nah, menurut Taba, materi IPS itu yang pertama harus memiliki kesahihan dan keberartian. Sahih dan berarti. Artinya apa? Artinya ketika kita menyampaikan materi-materi IPS atau materi PIS, maka materi-materi itu memang materi-materi yang bisa dipertanggungjawabkan, punya kebenaran. Bukan materi berdasarkan isu. Apalagi materi didasarkan atas katanya temannya teman saya. Loh, itu terus bagaimana tingkat kepercayaannya? Kemudian yang kedua, juga punya keberartian. Artinya ada maknanya. Maksud saya begini. Ketika kita berbicara mengenai daerah pertanian misalnya, di satu sisi ada sekolah yang masyarakatnya berangkat dari kehidupan petani.
Di sisi lain ada sekolah yang masyarakatnya justru dari budidaya perikanan. Nah, ketika kemudian kita menyampaikan materi, menyampaikan tema di sekolah yang justru masyarakatnya dari perikanan, kok kemudian saudara memberikan materi pertanian, itu tidak ada artinya. Kurang mempunyai makna keberartian. Sama seperti misalnya saja kita akan berbicara masalah kependudukan misalnya, di mana penduduk Indonesia sekarang ini kan sudah mencapai angka 275 juta jiwa. Meskipun sama-sama berbicara kependudukan, tetapi ketika negara atau bangsa itu tingkat pertumbuhan penduduknya rendah dan tingkat penduduknya tinggi, maka materinya menjadi berbeda. Ini yang dimaksud dengan keberartian. Kemudian yang kedua, menurut Taba, materi IPS harus konsisten dengan realitas sosial. Sesuai dengan realitanya bagaimana. Oleh karena itu sering saya sampaikan kepada peserta didik, kalau kalian memberikan contoh, upayakan contoh itu adalah contoh yang real, contoh yang nyata, contoh yang diketahui oleh peserta didik. Jangan kalian berbicara mengenai gotong royong misalnya. Kemudian saudara mencontohkan kehidupan di Amerika misalnya. Sedangkan saudara sendiri belum ngerti Amerika itu kayak apa. Meskipun kalian bisa membaca. Anak-anak juga tidak ngerti karena mereka juga belum pernah ke Amerika. Nah, akan lebih baik ketika kemudian kalian memberikan contoh ya yang ada di sekitar mahasiswa atau peserta didik itu sendiri. Jadi konsisten dengan realita yang ada di masyarakat. Sehingga misalnya saja saudara berbicara mengenai bencana alam, banjir misalnya. Nah, kemudian saudara sudah menyampaikan teori-teori kenapa sih mudah banjir dan lain sebagainya. Mungkin di situ kemudian ya karena paritnya tidak berfungsi, ya mungkin kemudian masyarakat tidak tertib dalam membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, di situ ilmunya kan seperti itu. Terus kalian memberikan tema untuk problem solving. Memberikan problem solving, kenapa daerah itu mudah banjir. Nah, ini kan kemudian mahasiswa mencoba teorinya begini, di masyarakat itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, menurut Taba, memiliki keserasian antara keluasan dan kedalaman materi. Para mahasiswa, materi yang diberikan kepada mahasiswa, peserta didik, anak didik harus mempunyai keluasan dan kedalaman materi. Keluasan dan kedalaman materi ini bisa tercapai ketika kalian menggunakan pendekatan yang namanya interdisipliner ataupun multidisipliner. Contoh yang konkret begini, misalnya saya berbicara atau memberikan tema kepada anak didik saya tentang kenapa masyarakat X
suka berjudi misalnya saja. Nah, judi ini kemudian dicoba ditinjau dari beberapa disiplin ilmu. Dari disiplin ilmu agama. Mereka akan melihat dalil-dalil agama di mana judi itu diperbolehkan atau tidak. Tetapi apakah cukup dengan menggunakan dalil agama? Tidak. Kemudian gunakan juga dalil hukum. Bagaimana menurut hukum judi itu diperbolehkan atau tidak? Kemudian juga mungkin menggunakan disiplin ilmu ekonomi. Kenapa sih masyarakat itu suka berjudi? Bisa juga kemudian menggunakan pendekatan kultur atau budaya. Sebab kadang-kadang judi itu berkaitan dengan budaya. Nah, ini artinya materi yang disampaikan kepada anak didik, kepada peserta didik mempunyai keluasan dan kedalaman. Karena apa? Menggunakan pendekatan inter atau multidisipliner. Kemudian yang keempat, menurut Taba, materi IPS harus mengarah pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Nah, endingnya di sini. Oleh karena itu, kenapa seorang pendidik harus mempunyai yang namanya RPP. Karena RPP itulah yang akan menjadi pedoman bagi seorang guru di dalam menyampaikan materi. Jangan sampai kemudian guru menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai hanya, saya menggunakan kata-kata hanya, guru merasa setiap pertanyaan murid wajib dijawab. Tidak harus. Ketika pertanyaan murid itu tidak sesuai dengan pokok bahasan, tidak sesuai dengan tema, kalian bisa mengarahkan. Mungkin kemudian menunda pertanyaan itu dijawab ketika kalian akan membicarakan masalah ini dan lain sebagainya. Sehingga guru tidak terbawa arus. Kemudian yang berikutnya, Taba juga mengatakan materi IPS itu dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Para mahasiswa, oleh karena itu di depan tadi saya katakan, ketika kalian memberikan contoh, upayakan contoh itu adalah contoh yang real, contoh yang nyata, contoh yang ada di sekitar kehidupan peserta didik. Sehingga apa? Ketika dia mengerti contohnya, maka dapat dimudahkan ketika seorang guru menyampaikan tema itu sesuai dengan pengalaman peserta didik. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Para mahasiswa, ini pada butir F inilah yang sebenarnya saya mengatakan tadi, proses pembelajaran yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu itu kan tergantung gurunya. Siswa butuh atau tidak, yang penting guru memberikan materi. Sekarang tidak. Diperhatikan materi itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak. Supaya apa? Ya supaya siswa memberikan atau mempunyai
perhatian yang lebih baik, lebih tinggi terhadap materi yang saudara berikan. Nah, itu materi yang harus kalian berikan itu harus memuat beberapa hal itu. Jadi dari sisi itu bisa saudara bayangkan tidak mudah untuk menjadi guru IPS yang baik. Tidak mudah untuk menjadi seorang guru IPS yang baik. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, selanjutnya kita akan coba belajar pengorganisasian materi, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum kurikulum. Artinya IPS yang materinya mengambil materi-materi dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan atau mengambil materi ilmu-ilmu sosial yang dimudahkan, maka materi-materi itu harus diorganisasikan supaya apa? Supaya tata urutannya menjadi tata urutan yang logis, sistematis. Nah, bagaimana cara mengorganisasikan materi? Yang pertama, menetapkan urutan isi dari yang mudah, sederhana, menuju yang sulit atau kompleks. Jadi kalian ketika mengajar IPS, kalian harus berangkat dari hal-hal yang mudah, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa. Misalnya saja begini, kalian akan mengajarkan tentang pasar, atau kalian akan berbicara mengenai perdagangan. Nah, kalian masuk ruangan, tetapi kalian sudah persiapkan segala sesuatunya. Begitu kalian sudah masuk ruangan, kemudian di depan papan tulis, kalian menjatuhkan uang misalnya. Nah, seolah-olah itu bukan pekerjaan yang saudara sengaja, tetapi itu disengaja. Mesti itu kan memancing reaksi dari anak-anak. Mungkin reaksinya macam-macam, yang namanya peserta didik. Mungkin ada yang mengatakan, Pak uangnya jatuh. Ada yang mengatakan, wah gope Pak, dolarnya jatuh, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian kalian bisa mengucapkan, oke, terima kasih. Sudah diingatkan, terima kasih, diberitahu, dan lain sebagainya. Terus kalian ambil uang yang memang sengaja kalian jatuhkan tadi. Terus kalian tunjukkan kepada peserta didik kalian, ini namanya apa anak-anak? Gitu kan. Uang Pak, dan lain sebagainya. Nah, kalian kemudian berbicara uang dalam konteks perdagangan dan lain sebagainya. Ini misalnya saja seperti itu. Oleh karena itu tadi saya katakan, guru IPS itu dituntut kreativitas. Jadi mungkin bahasa kerennya, guru IPS itu harus mempunyai daya dong yang tinggi. Jadi, dia bisa dengan cepat dan tepat untuk mengambil langkah-langkah. Kemudian yang berikutnya, terjadinya proses belajar yang bersifat kumulatif. Artinya apa? Artinya proses belajar itu tidak langsung terjadi. Proses belajar itu tidak seperti membalikkan telapak tangan.
Tidak. Proses belajar itu ada proses melalui sifat yang kumulatif. Jadi dari waktu ke waktu begitu kan, proses berjalan terjadi terus-menerus sampai kemudian peserta didik itu bisa mengambil suatu kesimpulan. Saya tidak yakin seorang guru itu bisa mengubah sesaat kalian mengatakan hitam terus peserta didik menjadi hitam. Tidak. Menurut saya guru yang luar biasa itu guru TK atau guru pendidikan dasar SD kelas 1, kelas 2, ya mungkin sampai kelas 3. Itu menurut saya guru-guru yang luar biasa. Karena apa? Karena guru-guru itu bisa meyakinkan peserta didiknya bahwa apa yang diajarkan itu yang paling benar. Luar biasa kan? Kalau tidak percaya, ada contoh seperti ini. Misalnya saja, kalian masih punya adik kecil, atau mungkin kalian sudah punya anak kecil sekolah di SD kelas 1, diajari nulis huruf A misalnya saja. Di sekolah oleh Pak Guru atau Bu Gurunya, dia diajari nulis huruf A itu pertama-tama gambar tongkat dulu. Nah, gambar tongkat. Setelah ada tongkatnya berdiri, kemudian tongkatnya diberi perut. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan huruf A. Ini yang diajarkan gurunya. Tetapi orang tuanya tidak tahu proses bagaimana guru itu mengajari muridnya nulis huruf A. Di rumah, orang tuanya, ibunya, atau bapaknya ngajari juga menulis huruf A kepada anaknya. Dia berbeda cara mengajarinya. Dia mengajarkannya untuk menulis huruf A, itu yang pertama-tama diberi perut dulu. Nah, buat perut. Setelah itu kemudian diberi tongkat. Anak tidak akan percaya. Si anak pasti akan mengatakan, Bapak Ibu salah. Bu Guru enggak gitu caranya. Wah, mungkin bisa-bisa orang tuanya jengkel. Karena kebetulan orang tuanya juga guru. Wong tuamu iki ya guru, padha wae kuwi huruf A. Tetapi si anak akan tetap bersikeras. Enggak Bu Guru, Pak Guru enggak seperti itu. Bapak salah. Nah, ini jadi sesuatu yang harus kita pahami. Kemudian cara mengorganisasikannya adalah terjadinya perpaduan atau pengintegrasian materi ilmu-ilmu yang dipelajari. Ya, ini mudah kita pahami karena IPS memang berangkat dari ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah memungkinkan adanya upaya khusus untuk penggabungan materi yang sejenis. Ini biasanya dilakukan oleh seorang guru menjelang berakhirnya masa studi. Jadi ternyata program yang sudah dibuat oleh guru tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan seperti yang diprogramkan karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental. Nah, sehingga ketika akhir semester ternyata
beberapa materi belum terselesaikan. Oleh karena itu dimungkinkan seorang guru kemudian mengambil langkah menggabungkan materi. Kemudian yang berikutnya, menggabungkan tuntutan logis dan persyaratan psikologis agar urutan logis materi tetap sesuai dengan karakteristik siswa. Ini sesungguhnya sama pada urutan yang pertama tadi, hal-hal yang mudah, sederhana, ke yang sulit, kompleks. Tapi ini dalam bahasa yang berbeda. Artinya berangkat dari hal-hal yang konkret menuju ke hal-hal yang abstrak. Kemudian yang keenam, menetapkan pusat perhatian atau fokus isi pengajaran. Jadi fokus of interest-nya harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh, memungkinkan terjadinya proses belajar yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini, ya kan? Ketika proses pembelajaran daring, pengalaman yang saya lakukan ketika saya menggunakan Zoom atau kan menggunakan Google Meet, sering peserta didik itu kemudian kameranya dalam posisi off. Ketika ditanya, saya tanya, Mas, Mbak, kenapa kameranya tidak dinyalakan? Jawabannya, maaf Pak, kalau kameranya saya nyalakan, tidak kuat. Internetnya tidak lancar Pak, nanti kami bisa terlempar sendiri, saya bisa keluar. Ini kan artinya, waduh, kendala. Kondisi-kondisi yang seperti itu, saya kemudian mencoba mencari cara lain. Bagaimana ya proses pembelajaran daring, peserta didik itu bisa belajar tanpa dibatasi dimensi waktu, tanpa dibatasi dimensi ruang. Akhirnya kemudian saya coba menyampaikan materi melalui YouTube, ya kan? Apa yang kalian nikmati sekarang ini sebenarnya sebagai bentuk cara lain yang saya pakai supaya apa? Supaya kemudian mahasiswa mempunyai pilihan sendiri. Kapan dia akan belajar? Di mana dia akan belajar? Maka kemudian proses pembelajarannya melalui YouTube, ya kan? Kalian bisa sambil ya aktivitas yang lain dengarkan itu oke-oke saja. Nah, itu para mahasiswa. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kalian menjadi guru IPS, harus memperhatikan banyak aspek dalam proses pembelajaran. Utamanya mencoba mengetahui apa sebenarnya yang telah dimiliki oleh siswa sebelum proses pembelajaran. Bahasa yang lain, ketika kalian akan menyampaikan topik pokok bahasan, maka kalian coba pahami terlebih dahulu. Bekal apa yang sebenarnya dibawa oleh siswa untuk mempelajari topik yang akan kalian bicarakan. Sehingga apa yang kalian bicarakan nyambung dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik.
Nah, para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, itu kontribusi ilmu-ilmu sosial di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadilah guru dengan penuh kreativitas sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak menjadikan verbalisme, tidak menjadikan siswa cepat bosan. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap sehat. Sekian, terima kasih.